Rambutnya belum disisir, guys. Rambutnya belum disisir, guys. Wah, ada pada bergabung aja ya, rambut gue belum selesai disisir nih. Selamat sore, Denny Hermawan. Oh, ini tadi ya. Alhamdulillah ya, ada yang kasih komen yang sangat-sangat menyejukkan hati ya di awal-awal ya. Maaf ya, kita baru baru sisiran ini. Assalamualaikum Pak Denny Hermawan. Salam kenal, saya di Kota Pekanbaru. Ya, sehat selalu juga ya untuk Pak Denny ya. Oh, oke. Ya, di mana ini Pak Denny kalau boleh tahu? Kenalkan, nama saya Tengku Riko Tamrin, usia 51 tahun. Oh, di Bandung. Oke, Bandung itu tempat kantor kita itu. Di Surapati Core. Apakah sudah bergabung juga di bisnis syariah ini, Pak Denny? Iya, daerah Cicahem. Iya, oke. Oh, belum. Oke. Belum, kenapa? Belum tahu, udah pernah denger. Naik kita sharing, Bang. Oke, boleh. Dongeng apa hari ini? Mudah-mudahan gak kena PL. Langsung naikin orang. Oke, assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa on cam nih Pak Denny. Bisa lagi nggak pakai baju nih bang, benar bang ya? Bentar. Lagi istirahat. Iya. Kalau lagi santai di kamar yang kayak gitu. Nggak pakai baju. Red Berhit. Wah, namanya kayak gitu ya. Red Berhit. Dongeng Pajero lah. Pajero mah gak usah didongeng-dongengkan ya, itu sudah nyata. Lebih dari 6.000 orang yang sudah dapat Pajero. Itu bukan dongeng lagi kalau 6.000 orang ya. Yang paling penting siap nggak mentalnya ya. Kalau nanti seluruh rakyat Indonesia dapat Pajero, terus ini para hackers nih belum. Ngomong-ngomong, aku mau nanya lah ya. Tadi kan kalian para hackers sudah tahu kan cara kita bersyukur kepada Allah itu untuk hal-hal yang kecil, yang misalnya kan, Alhamdulillah ya Allah tadi bertemu dengan orang yang sangat menyenangkan itu kan. Ini sambil nunggu Pak Denny ini ya, dressing up. Jadi tadi apa ya? Ketemu dengan orang yang menyenangkan itu kan, terus bersyukur, nah gitu loh ya kan. Jadi kita ngobrol dengan Allah itu kan menunjukkan rasa syukur kita ya kan, bawa agama lagi. Nah itu untuk orang yang biasa bersyukur seperti kita. Nah kalau hackers ini itu bersyukurnya gimana kira-kira? Apakah mungkin ya seperti ini? Mungkin ya, andai-andai kita. Ya Allah, tadi gue berhasil menzalimi seseorang, ya. Dia akhirnya menangis. Nah, kemudian gue merasa puas. Seperti itu ya. Seperti itu. Berani kalau ngomong seperti itu.
Bagaimana kalian menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah atas kejayaan, kesuksesan kalian yang sudah menjadi pembenci, menjadi hatersnya. Bagaimana? Gimana Pak Denny, udah selesai? Oke, oke, lanjut dulu Kang. Ini lagi Oh, oke, buat oke, kopi dulu. selanjut dulu ya. Ah, ah. Jadi para haters ini bisa lebih semangat hidupnya, termotivasi, itu bagaimana gitu loh. Ya, ya Allah, saya sudah berhasil apa namanya? Apa tadi namanya itu ya? Tapi kalau saya tuh nggak biasa, nggak punya ide ya untuk menjahati orang. Jadi nggak ngerti nih cara bersyukurnya gimana ini ya, secara detailnya tuh ya. Bagaimana nih bisa bersyukurnya? Ini kita mau sharing apa nih Om? Tadi Kita bukankah apa nih ya? dirimu yang minta naik dulu? Kirain Iya, tadi. nggak maksudnya kan kita sharingnya kan ada topiknya enak gitu loh Bang, untuk Oh, edukasi teman-teman di luar sana. kalau sore-sore gini santai, Oh santai. Kan aku santai, pakai oke oke, kaos siap siap. santai. Pakai kaos daki gunung. Ini santai. Nah, lagi ngerokok ya Pak? Oh iya benar-benar. Itu saya nggak mau on cam. Oh, oke, oke, oke. Iyalah. Tadi katanya mau on cam. Ah boleh boleh boleh, bentar aja ya. Soalnya saya belum mandi juga baru bangun tidur ini. Nah, itulah kita enaknya di sini kan. Kita Ya, nggak sorry ketahuan sorry. udah mandi atau belum. Lagi ngerokok nih Om, bentar Om. Ya, Wah, bentar, ternyata bentar, keren orangnya ya. bentar. Habisin rokok dulu Bang, bentar ya. Bang, izin nanya, mau nanya apa nih, Mister Loba Loba? Mister Loba Loba. Ini adalah live kita yang ketiga ya hari ini. Wah, wasilah itu apa ya? Tadi udah dijawab ya. Ya nanti nontonnya ya nanti kalau mau tahu wasilah itu apa ada di YouTube saya. Di produk apa Bang sekarang? Kalau sekarang ini kayaknya PT BES ini akan semua produk. Jadi orang akan pindah belanja kemari nih, Pak Denny. Oh, Nah, nggak selama maksudnya ini kan, si oke. abang sendiri saat ini untuk pemasarannya produknya yang paling fokus di produk apa Bang? Oh, kalau saya lebih pada Ah, skincare dengan suplemen. oh, Iya. target pasarnya bagus ya, banyak ya. Kalau target pasarnya ini karena harganya terjangkau seluruh rakyat Indonesia bisa, bisa. Iya, bisa ini. Karena harganya terjangkau. Ya maksudnya Dulu target marketnya mudah untuk di ini gitu loh, untuk di apa riset maksudnya. Untuk umur berapa tahun kan kita nggak mungkin dong nawarin skincare ke umur 70 tahun toh. Maksud saya di situ loh. Target marketnya lebih luas ya. Memilih produk itu lebih luas ya Kang ya. kalau nawarin itu kita udah nggak ke fase itu lagi nawar-nawarin ya karena bagi yang sudah tahu secara apa maksudnya ya di sini kan lebih pada merubah tatanan hidup kita kan. Jadi secara ekonomi nanti kita akan lebih berubah. Kemudian secara spiritual juga gitu loh. Jadi bukan hanya ke materi aja nih Pak, bukan materi aja gitu loh. Enggak, Kayak saya paham itu Bang. Bang, ini kita bukan debat bukan ya, tapi sharing Bang ya. oke, 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 oke. Oke, Iya, ini santai. maksud saya otomatis kan kita menjalankan multi level marketing ataupun di PT Abang sekarang ini kan fokus kepada produk toh. Untuk Ya, betul. mendapatkan Iya, kan member itu penjualan. otomatis Iya, produk toh. penjualan.
Ya. Nah, berarti kan lebih kepada situ pembahasan kita nih Bang, maksud saya. Jadi yang saya tanyakan tadi, mungkin Abang fokus di skincare karena beberapa alasan yang Abang ketahui ataupun expert di bidang itu toh. Nah, karena saya dulu di MLM yang expert. Nah, kayak gitu tuh. Dulu saya skincare-nya itu lebih pada anti aging ya, awet muda. Nah, begitu juga di suplemennya nih, Pak Denny. Ya ya. Lanjut Bang. Jadi yang udah ada, jadi saya manfaatkan aja gitu loh. Nah, kayak gitu tuh. Makanya saya Maksud saya kan gini loh Bang. Abang sekarang fokus ataupun expert di bidang skincare. Otomatis dong Abang harus meriset dia punya target market di luaran sana. Target market ini kan bukan berarti kita menawarkan saja loh Bang. Masih tak maksud saya Bang? Kan abang mesti ada alasannya ketika abang memfokuskan diri abang memasarkan sebuah produk tersebut gitu loh Bang. Mungkin daripada target marketnya, target pasarnya bagaimana kan? Kan itu yang harus wah, kita pelajari. Oh itu enggak? itu jadi apa ya? Kita sebagai orang biasa ya, jadi nggak bisa seperti secerdas itu kita ngebahasnya Pak Denny ya. Jadi yang paling penting di sini nih rakyat Indonesia itu bisa terbantu secara ekonomi. Jadi kita punya produk ini ya secara Hmm. bisa semua dari atas ke bawah ya. Yang nanti ke depannya mungkin akan ada sabun cuci pakaian ya. Kayak sekarang kan sudah kerokok nih. Ya, sekarang sudah kerokok ya, gitu loh. Ah, ah. Sorry Bang, abang udah sorry Bang ya minta maaf nih. Abang udah berapa lama Bang di PT nih? PT Saya yang masih PT Base. baru lagi, baru setahun 10 bulan. Wah, udah keren itu Bang pemahaman. Karena kan pada dasarnya tadi yang Abang katakan kita untuk membantu lebih banyak orang untuk dapat penghasilan, tapi kan caranya itu mulai dari produk toh Bang. Masa sih Abang sekarang berkomunikasi dengan orang tersebut, Abang langsung menawarkan bisnisnya. Berarti kan dari jalan jembatannya kan dari produk. Makanya kita harus expert di produk tersebut. Itu yang saya arahkan ke Ini mau skincare tadi bahas Bang. apa sebenarnya ya? Ini kayaknya ada ada tujuan nih. Oh enggak, Gitu. kita sharing Bang, betul. Betul, saya nggak ada niat untuk menjatuhkan Abang ataupun memojokkan. Ah, Tetapi saya kan betul Bang. Sekarang saya kan bertanya ke Abang. Abang fokusnya di produk apa ya? Contohnya tadi kan tapi skincare. tapi saya nggak suka sama topik ini ya, maaf saya turunkan ya. Oh, Oke, ya kita ringan-ringan aja ya, kita ringan-ringan aja. Kalau saya nggak suka udah saya turunkan aja ya, karena kita apa namanya nggak mau hal-hal yang berat ya, yang apa ya, yang akan terjadi pada diri teman-teman itu kan. Yang jelas kita sekarang punya bisnis ya. Orang tua saya bisa ngerjakan usia 82 tahun ya. Dan kita bagaimana ngerjakannya, Mah? Kita mengunjungi ya, Mah, mengunjungi ibu teman mama itu ya. Yang usianya setahun lebih tua pada beliau. Dan alhamdulillah ada perkembangannya seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi dalam bisnis itu ya, kita bisa sesimpel mungkin ya. Karena kita ini eh, reseller. Nah, kalau seperti tadi itu makanannya buat owner ya. Kalau ribet seperti itu tuh owner. Dan itu adalah makanan untuk orang-orang yang akan buka bisnis ya konvensional, boleh ya survei seperti apa gitu loh. Ya, ya kalau kalau pendapat saya seperti itu ya. Ah, ah. Jadi eh, kita santai aja, kita santai dalam berbisnis ya. Jangan ngomongin bisnis kali target market aja nggak tahu lebih baik. Nggak masalah ya, nggak masalah ya. Ah, ah. Kalau saya nggak tahu target pasar ya, nggak apa-apa ya kan. Mm-mm. Oh tidak bang, kita harus mengetahui target market produk yang kita pasarkan bang. Ya, jadi saya itu ya seringan mungkin
Karena apa? Modal kita sangat ringan, 2,6 juta saja. Nah, jadi kalau kita mengedukasi masyarakat Indonesia yang semuanya serba santai dengan cara seperti itu, ya nggak kemakan sama mereka gitu loh. Ya, jadi minta maaf ya Pak Denny ya, kita nggak bisa teruskan pembicaraannya, oke? Oke, ya. Saya tidak akan melawan apapun ya dan siapapun di sini, ya kan? Saya biarkan aja. Nah, gitu. Ya. Karena prinsip saya adalah di sini tidak untuk berperang dengan siapapun. Nah, eh, saya menganggap hidup adalah sebuah permainan saja. Nah, jadi have fun, ya, have fun gitu loh. Nah, cuman kita mesti tahu aturan permainannya, ya kan? Supaya kita bisa game kan gitu loh. Ujung-ujungnya kemana? Ya ke inilah, ke akhirat ya. Target pasar segala macamnya. Itu sangat ribet ya bagi rakyat Indonesia yang semua serba santai. Bahkan survei global itu yang paling santai itu adalah yang negeri kita ini. Orang-orang Indonesia yang maunya santai gitu loh. Makanya itu tadi ya, mentalitasnya mental ya maunya gratisan ya, tidak mau berusaha ya kan gitu loh, mental karyawan gitu loh. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa kepada tingkatan yang sangat maju begitu. Jadi mereka lebih santai gitu kan. Banyak liburan ya, banyak liburan. Dulu waktu saya masih karyawan ya, dekade saya kerja tuh tahun 1994 sampai 2000. Nggak banyak. Hari libur tanggal merah tuh nggak banyak ya, nggak seperti sekarang. Nggak kayak sekarang gitu loh. Sekarang liburnya banyak banget. Saya menyadari itu setelah saya jadi owner ya sebuah perusahaan ya. Saya punya perusahaan ada dua, satu di Malaysia, satu di Indonesia, gitu loh. Nah, kalau saya ya sebagai owner ditanya waktu saya punya produk namanya Manskin, itu saya bisa jawab pertanyaan Pak Denny tadi. Tapi kok sekarang enggak? Kapasitas saya apa kalau dalam hal ini apa gitu loh, ya kan? Nah gitu. Oke, ya kita tutup pembahasan ini ya, kita kepada pembahasan ya kita sendiri gitu loh. Itu biasa ya. Yang datang kepada kita ada banyak orang ya. Tetap kita syukuri. Ya tetap kita ya Allah bersyukur dengan orang yang teramat sangat pintar seperti Pak Denny Hermawan. Nah gitu. Jadi cuman di sini tidak ada yang bisa saya ambil ya dari pembicaraan tadi karena saya bukan ownernya ya. Saya hanya sebagai reseller ya di sini gitu loh. Mau kita dapat penghasilan 120 miliar pun ya, itu tetap kita hanya reseller gitu. Kecuali dana 120 miliar kita bikin usaha sendiri, baru kita bisa bikin survei target pasar gimana gitu loh. Nah, dalam multi level marketing ya, yang paling penting kita mengambil hati orang. Nah, seperti itu ya. Dalam mengambil hati orang tuh kita pilih cara-cara yang barokah ya, cara-cara yang barokah. Bukan asal-asalan aja. Ya. Kalau banyak sekali ya perusahaan multi level marketing yang dulu-dulu itu sangat merusak, sangat meracuni pemikiran rakyat Indonesia gitu. Sehingga mereka menjadi trauma. Nah, ya
eh, itu karena niat dari ownernya itu memang seperti itu, ya. Mereka punya seolah-olah kayak punya target sekian tahun, udah tutup gitu loh. Sistemnya jelas itu bukan syariah ya. Nah, seperti itu. Saya juga sebelum ini kan menjalankan bisnis multi level marketing yang suplemen Amerika yang harga satu botolnya itu di atas 2 jutaan, bahkan ada yang harganya 15 juta lebih ya. Itu saya sudah konsumsi ya. Nah, apa namanya? Itu kita maaf ya, kayak saya nggak sebut brandnya kan. Nah, itu kita kayak sapi perahan ya kan. Tapi kita nggak sadari waktu itu. Ya, kita nggak sadar waktu itu adalah Ponzi, sistemnya piramida, menguntungkan yang atas gitu loh. Nah, ada tutup poinnya di akhir bulan gitu loh. Nah, tutup poin itu menimbulkan celah-celah untuk peminjaman uang, untuk tutup poin. Dikit lagi bang, 50 poin lagi, sekitar 1 jutaan gitu loh. Gimana nih caranya? Ya pinjam aja. Kan begitu untuk tutup poin kan. Kemudian awal bulannya ya itu poinnya nol. Itulah sapi perahan. Tapi waktu itu kita nggak tahu. Nah, sekarang karena kita udah dapat pengalaman itu, ya sudah, ya kan? Nah, ya sekarang udah jelas. Oh, ini sistemnya PLBS, penjualan langsung berbasis syariah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Untuk pensiunan seperti saya ya, yang sudah 24 tahun menjalani masa pensiun, ini sangat membantu. Karena apa? Modalnya kecil banget. Kalau saya pengen buka usaha-usaha konvensional, misalnya kayak dagang bakwan, itu setidaknya kalau dagang bakwan ya, kuali harganya berapa ya? Kuali. Kita jual bakwan nih, kita jualan bakwan depan rumah misalnya kan, kuali, bikin pondok-pondoknya, tempat duduk ya kan, tungkunya lagi gitu loh. Kuai tungku emang sih emangnya mau kayak zaman dulu kala ya biar enak rasanya kan, kayak gitu tuh. Wah rame ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Jadi di sini ya saya itu hidupnya punya prinsip, saya punya prinsip ya. Pada saat kita apa namanya diomongin orang ya, dijelek-jelekin, kita dihina, kita difitnah, itu sebenarnya ya kita ini untuk ukuran akhirat kita mendapatkan transferan pahala dari pelakunya. Masa kita nggak senang sih dapat transferan pahala? Senang dong, ya kan? Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kita dapat transferan pahala. Nah, ya, dia yang membuat problematika, kita menikmati transferan pahala. Alhamdulillah, ini ya bisa kita dapatkan dengan cara melakukan live ternyata. Nah, begitu guys, alhamdulillah ya, saya mendapatkan banyak sekali transferan pahala. Betul. Apabila pahala mereka sudah habis, ya kan? Ya, dosa saya yang diambil oleh mereka. Terima kasih banyak ya. Saya sangat semangat terus lakukan. Fitnah terus ya, lakukan terus. Nah, kita mesti menyikapi ya. Itu tadi kita tidak melawan ya, tapi kita harus bersikap. Nah, ya kita nggak melawan. Tapi ingat, ya dari agama Hindu ada kata karma. Artinya apa? Kembali. Nah, ya apabila kita melakukan hal yang baik, akan kembali kepada diri kita. Apabila kita menzalimi orang juga, berarti akan ada dua ya yang dialami di dunia, mendapat karmanya, di akhirat itu tadi. Pahalanya ditransfer ke saya, dosa saya ditransfer ke yang mereka ini. Alhamdulillah. Ya, itu teramat sangat membahagiakan bagi diri saya. Alhamdulillah.
Diperbanyak lagi. Lebih banyak lagi komentar-komentarnya ya. Gitu. Itu ya saya tidak akan melawannya ya. Saya tidak akan melawannya. Saya biarkan saja. Saya biarkan saja karena itu adalah sebuah anugerah buat saya. Itu adalah rezeki dari Anda buat saya. Nah, begitu. Nah, itu bedanya ya kita yang punya prinsip sama yang enggak ya. Oke, ya sekarang ya topik kita ya tetap tentang bersyukur ya. Bersyukur ini tadi ya kita dalam setiap dalam kehidupan kita setiap detiknya kita habiskan dengan kita berbicara kepada Allah gitu kan. Dalam rangka kita mendekatkan diri. Karena bisnis ini saya lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Ya, nah, jadi antara ini asar ke maghrib ya. Maghrib nanti di sini pukul 17:30. Ini sekarang masih 16:56. Nah, berarti sekitar 1 jam 34 menit lagi. Nah, kayak gitu tuh. Masih agak-agak lama. Tapi ini nanti kita roomcutnya sekitar jam 18 lah. Ya, pukul 18 ya nanti. Supaya saya nanti bisa prepare ya ke sholat maghrib. Nah, detik-detik kehidupan ini ya, kalau kita hanya melakukan hal-hal yang kita sukai saja, ya kita sukanya apa? Kita sukanya main game misalnya. Main game atau mungkin hal-hal yang apa kita bicarakan orang. suka bicarakan orang kata mama kan, nah gitu loh. Mencari hiburan ya, dikit-dikit mencari hiburan gitu kan ya, itu manusiawi sih. Tapi bagi orang seusia saya 51 tahun ya secara sadar ya, begitu dekatnya lubang kubur itu ya, lubang kubur itu semakin terasa dekat. Nah, kemarin saya sempat terfikir ya, bagaimana kita bisa merasakan kejutan di dalam hidup ini yang banyak orang menunggu-nunggu kapan suksesnya, apalagi suksesnya itu pada puncaknya. Banyak orang yang nggak percaya bahwa hidupnya itu bisa sukses. Tapi saya sebelum diteruskan, saya mau tanya dulu, ya, apakah dengan cara menjadi karyawan bisa sukses? Maaf ya, minta maaf ya. Saya kalau ngomong-ngomong soal karyawan, 2 tahun saya kerja di bank BUMN, itu saya sudah pengen keluar sebenarnya. Karena apa? Budaya kerjanya, orang-orangnya, ya yang suka menjilat, kemudian yang suka nyalain orang, ya gitu loh. Saya nggak suka, nggak cocok gitu loh. Ya, saya lebih memilih, udahlah gak usah kerjalah, ya kan? Mendingan kerja sendiri aja. Itu 2 tahun. Ternyata saya bisa menghabiskan waktu di sana selama 6 tahun. Dan saya keluar dari sana tuh dengan cara yang sangat cerdas, yaitu ada penawaran untuk terus bekerja atau keluar mendapatkan bayaran puluhan juta. Tahun 2000, bayaran 75 juta untuk keluar itu teramat sangat menggiurkan bagi orang usia 27 tahun seperti saya saat itu. Dan bukan itu saja ya.
Saya merasa sangat bersyukur dan beruntung sekali kerja di sana karena eh usia 42 tahun, berarti berapa tahun lagi tuh ya? 15 tahun kemudian, ya, saya mendapatkan uang lagi dari perusahaan yang sama 123 juta. Teman-teman, sebagai karyawan, kalau Anda mendapatkan privilege seperti itu, Anda dihargai seperti itu, boleh teruskan sebagai karyawan. Ya, tapi kalau antara pengorbanan Anda sudah menjual waktu Anda 8 jam sehari untuk bekerja, hanya dibayar UMR, Anda punya banyak cicilan, Anda punya banyak keperluan. Setiap kali BU butuh uang, pinjam sana, pinjam sini, ya itu sangat tidak adil, ya sangat tidak adil itulah. Disinilah saya mengedukasi supaya teman-teman yang seperti ini ya bisa keluar dari kungkungan hidupnya, dari problematika kehidupannya, sehingga mereka akhirnya bisa nanti resign dari perusahaannya karena sudah kuat, ya, karena sudah kuat secara ekonominya. Jadi dalam hal ini nggak perlu kita tahu tentang target pasar, karena tiap orang dalam hal ini adalah sebagai resellernya, dan tugasnya di sini hanya mencari 2 orang saja, satu kanan satu kiri. Iya, seperti itu aja gitu loh. Jadi nggak perlu banget ya di sini. Makanya SDM seperti mama saya ya, sumber daya manusia seperti mama saya, usia 82 tahun di sini masih masih green dia di sini ya. Ah gitu loh. Masih bisa mama kerja di sini ya Maya, usia 82 tahun ya Ma. Ah gitu. Orang yang sedang sakit di rumah sakit, terbaring sakit, dia bisa main handphone ya. Bisa kerjakan ini. Karena dunia kerja itu sangat kejam ya. Eh, sangat kejam. Bahkan ya, maaf ya teman-teman saya yang sedang menjabat misalnya jadi kepala dinas atau jadi pimpinan apa atau pimpinan apa ya, kan selagi Anda konteksnya masih bekerja, perusahaan bukan milik Anda, ya, pensiun itu sudah di depan mata. Artinya maaf ya, Anda tidak lagi berguna buat perusahaan, bukan lagi usia produktif menurut perusahaan. Nah, pada saat hari pertama pensiun itu, apa yang teman-teman rasakan? Mikir nggak ke masa depannya ini gitu loh. Oh, aku punya sawit misalnya. Sawit itu ada masanya loh, 30 tahun cuman. Ya. Nah, hanya 30 tahun aja. Habis itu di replanting butuh 3 tahun dulu. Itu pun uang semua keluar. Ya, pitika lua kata orang Minang gitu loh. Ya. Jadi apa ya? Posisinya tetap aja terancam. Ya kan? Nah, di perusahaan ini ada passive income. Yang inilah belum banyak diketahui oleh semua orang, ya. Kalau perlu seluruh warga dunia semuanya di sini. Kan sekarang udah lebih dari 1 juta orang menuju ke 2000 juta orang member gitu loh. 2 juta orang ya, 2 juta orang. Gitu loh. Alhamdulillah ya, setakat ini masih mendapat transferan pahala. Alhamdulillah ya, senang sekali kita ya. Terima kasih ya buat transferan pahalanya. Setakat ini teman-teman mungkin belum lagi merasakan. Ya, teman-teman hanya pengen puas di batinnya ya. Pengen puas ya. Nanti di akhirat semuanya dibayar tunai. Begitu. Oke. Bukankah kata Rasulullah,
orang yang cerdas itu adalah yang selalu ingat kematian. Nah, kalau kalian ngomong seperti itu, kalian lupa dengan akhirat. Jadi alangkah menyenangkan ya di bisnis ini kita bisa mendapatkan transferan pahala dan juga dosa kita ditransfer. Ya kan? Nah, begitu. Jadi bukan hanya kita bisa mendapatkan transferan miliaran ya dari PT BES. Pahala juga kita bisa dapat. Ternyata di sini ya oke, kita kasih sorakan ya. Semangat ya teman-teman untuk menjalankan ini ya. Yang punya banyak cicilan ya, Anda bisa dapat solusinya di sini. Cicilan-cicilannya itu yang sangat menggerogoti kehidupannya, teman-temannya sudah diganggu-ganggu ya oleh WA, teleponan dari pinjol misalnya, ya kan? Nah, gitu loh. Yang urusan sama pinjolnya Anda, tapi saudara Anda, teman-teman, nah itu kena getahnya, ya kan? Nah, bagaimana kalian bisa keluar dari lingkaran setan seperti itu? Perlu solusi kan? Nah, makanya di sini ditunjukkan caranya. Di sini tunjukkan caranya biar hidup teman-teman menjadi lebih enak ya, menjadi lebih nyaman gitu loh. Nyaman luar dalam. Tenang. Tadi mama tidur, kok sekarang udah bangun lagi? Nama Bapak ceramah. Sedang kucingku aja seneng tuh dengar aku ceramah ya. Si Molly, si Nana dari tadi di situ aja pengen dengerin. Dia manggil aku tuh papa, pengen dengerin papanya ceramah. Enggak keluar. Biasanya dia keluar kan Maya ke sana ya. Ini hari ini paling banyak nih bisa 3 kali live-nya gitu loh. Biasanya dia keluar tuh cari cowok. Oh, ternyata sudah akhirnya diam juga ya. Oh, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah ya. Yang senang bikin hutang membayarnya payah. Yang senang tuh bikin hutang, membayarnya susah. Anak masuk sekolah ngutang. Mau ganti handphone baru. Ya, harga 2 juta aja ngutang. Mau beli motor, ngutang. Mobil, ngutang. Rumah, ngutang juga. Gaji segitu-segitu aja. Berat banget ya, berat banget. Berat banget menanggung hidupnya. Ini kalau para hackers punya solusi ya, bolehlah disepil di sini ya buat membantu rakyat Indonesia ya yang punya cicilan gitu loh. Terus kalau teman-teman ya yang para hackers ini yang katanya tidak punya cicilan sama sekali, bisalah berbagi ilmu ya. Ya tunjukinlah kepada kalian, edukasi juga rakyat Indonesia ini, boleh di room ini ya, boleh di room ini gitu loh. Tapi kalau bicara kepada rakyat Indonesia jangan terlalu yang jangan muluk-muluk kali ya, jangan mengiming-iming. Ngomongnya yang nyata-nyata aja ya, yang nyata-nyata aja ya, yang bisa mereka terima. Karena rakyat Indonesia ini sukanya yang santai-santai ya, nggak terlalu banyak difikirkan. Nah kan kayak gitu tuh. Minum dulu lah. Akhirnya pada diem, nggak lagi komen-komen.
Mau tahu ya sebanyak apa transferan pahalanya? Dan udah berapa banyak dosa gue ditransfer ke kalian ya? Inilah salah satu kemanisan dari menjalankan bisnis ini secara online. Nah, inilah seni kita dalam menghadapi haters. Kita nggak perlu melawan mereka. Karena apa? Karena mereka itu apa ya? Akan terdiam sendiri ya, akan terdiam sendiri, nggak tahan. Mereka sendiri pada kezalimannya juga nggak tahan gitu loh. Maksudnya gini, kok jahat banget gue ya, gitu kan? Jangan-jangan udah hampir semua nih pahala tertransfer nih sama Bang Tengku nih, ah kan gitu kan? Jangan-jangan udah masuk nih dosa-dosanya beliau nih ke ke apa? Ke punggungnya gitu kan? Waduh, masya Allah ya, indah sekali rasanya dunia ini ya. Tanpa kita melakukan perlawanan, ya kita bisa melakukan permainan hidup ini dengan teramat sangat elegan. Nah, kan begitu ya. Yang menghina-hina siapa, yang sakit hati siapa? Ada 2 miliar mata memandang, ya alhamdulillah ya. Saya doakan semuanya mendapatkan 1 miliar pertamanya ya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur membuat kita lebih bahagia, ya kan? Bukan sukses dulu baru kita bahagia, tapi kita bersyukur dulu. Dan aku yakin ya, orang yang sukses hakiki udah nggak ada lagi waktunya untuk melakukan hal-hal yang rendah ya, seperti apa namanya itu, memfitnah orang. Nah, kemudian mereka tuh seperti tak tersentuh ya, untouchable gitu loh. Nah, seperti berada di kayangan ya, keluar rumah dengan bodyguard ya, dikawal. Beda kehidupan dengan orang biasa ya. Dan cara mereka memandang kehidupan juga sangat-sangat berbeda. Nah, gitu loh. Apa namanya ya, pergaulan juga nggak sama. Karena apa? Mereka sudah menjalani hidup ini ibarat naik gunung ya. Mereka sudah bertungkus lumus, bersusah payah menuju ke puncak kesuksesan mereka. Jadi mereka sudah tahu persis bagaimana rasanya dihina, ya kan? Jadi mereka sudah tahu persis bagaimana rasanya dihina. Karena untuk mencapai puncak kesuksesan itu ya, tidak ada pakai elevator atau pakai eskalator, atau pakai eskavator, juga nggak ada. Tidak ada ya jalur khususnya. Semua ditempuh dengan susah payah, dengan linangan air mata, dengan jerih payah, ya kan Ma? Perjuangan. Nah, begitu. Ya kan? Jadi mereka nggak akan mau lagi untuk
turun ke bawah, yang penuh, yang sangat rendah itu, yang caci-caci, menghina-hina, itu nggak ada. Mereka seolah-olah kayak di kayangan gitu loh, ya, di kayangan. Tapi itu tadi, seperti yang saya bilang tadi kan, ada banyak aturan, contoh kayak makanan banyak larangan, pantangan, ya. Tingkat kebersihan pun luar biasa, ya gitu kan. Rina Angelina. Tapi itu wajar ya, pada level seperti itu mereka wajar mereka memperlakukan diri mereka seketat itu. Seketat itu. Ya contoh kayak apa? CEO-nya PT BES ya udah nggak bisa lagi keluar santai ya pas pakai bodyguard, ya kan? Nah gitu loh. Apalagi bisnis ini semakin viral, ya kan? Pastilah banyak apa namanya banyak yang nggak suka. Ya kita nggak tahu ya di mana letak kepentingannya, nggak suka ya. Kalau kalau semua orang baik baik ya, punya akhlak ya, tentu penjara itu kosong, ya kan? Ya, ya kan, Ma? Nggak ada yang berbuat jahat, ya kan? Nggak ada yang menzolimi orang lain, ya kan gitu tuh. Kayak kita ya, kayak diri saya sendiri ya, di usia 51 tahun ini ya, ini saya nggak bisa membayangkan di usia 27 tahun saya bisa punya kehidupan seperti sekarang ini yang teramat sangat santai. Santai kan kita ya, mah? Tadi pagi kita ngapain? Sarapan bareng, ya kan? Abis itu, udah nggak usah bilang lah ya. Yang jelas jam-jam 10-an kita mulai live yang pertama. Nah kemudian Ba'da zuhur live yang kedua, Ba'da asar live yang ketiga. Santai, santai aja kita. Iya, Nah, siapapun yang berbisnis MLM itu ya memang harus ada downline, harus ada downline. Ini siapa nih? Hamen Best, Anda karyawan di mana? Kalau Anda seorang karyawan pabrik, anggap misalnya Anda kerja di pabrik sepatu, ya kan? Itu pabriknya butuh distributor nggak? Nanti distributor butuh agent-agent nggak? Nanti agent-agent butuh warung-warung nggak? Seperti itu. Itu nyari kan? Nyari distributor, nyari agen, ya kan? Nyari warung kan? Warung-warung dekat sini ya banyak tuh ya yang didatangin oleh para sales. Itu dari mana itu coba? Ya, ya, kalau kami dibilang cari downline itu nyari apa itu? Hah? Nggak nyari? Itu nggak nyari? Nggak nyari ya? Santai bos, ya kan? Masyarakat Indonesia hanya butuh solusi supaya hidup mereka senang, ya kan? Kayak kemarin saya bilang ini, bagi yang sangat-sangat kritis sekali ya,
apa namanya, kritis sekali. Rumah mau disita oleh bank, motor mau disita oleh debt collector, handphone juga. Nah, itu kritis sekali, ya. Cicilan nggak terbayar. Mereka butuh solusi kan. Cobalah, kalian bisa nggak kasih solusi buat mereka? Mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan fulus, ya kan? Dan bila mereka mendapatkan platform yang benar dan mereka kerjakan dengan giat, pasti cepet tuh ya, dapat 20 juta cash, dapat 150 juta cash, dapat 500 juta cash, 1 miliar cash, 2 miliar cash. Mereka akan sangat-sangat bersyukur berhasil keluar dari jeratan cicilan. Nah, dalam hal ini para hackers ya, Anda sebenarnya sedang melakukan apa kalian ini? Kalian sedang melakukan apa kalian sekarang ini? Apa perjuangan yang kalian lakukan? Kalian berjuang untuk apa? Untuk ego kalian sendiri. Sementara teman-teman kalian punya banyak hutang, cicilan, gitu loh. Mampu kalian untuk memberikan solusi bagi mereka. Nah sekarang ada yang berani di sini live sampai 3 kali sehari. Rame-rame kalian menghina-hinanya. Iya kan? Nah, apa yang kalian lakukan itu sebenarnya untuk Indonesia? Apa yang kalian lakukan sebenarnya untuk ya sesama manusia? Udah paham kan? Hati nuraninya dimainkan bos. Yang tadinya udah mati. Ya karena apa? Karena nggak tahu ya keinginan apa yang ada pada diri kalian sehingga kalian bersedia melakukan hal ini dengan sengaja. Nggak ngerti saya. Pilihannya seperti ini, sebagai hacker seperti ini, nggak sampai sekarang no idea, nggak ngerti gitu loh. Pada rakyat Indonesia ini ya sangat-sangat butuh solusi untuk meningkatkan ekonominya. Dalam arti kata, ya saya berbicara di sini adalah untuk meningkatkan ekonomi umat. Dan kalian menghalang-halangi. Apa yang sedang kalian lakukan? Ya, apa yang sedang kalian lakukan? Ya, untuk teman-teman kalian sendiri, sebangsa, setanah air. Bisa juga sesama muslim misalnya. Bagaimana bentuk kesyukuran teman-teman? Ya udah Allah kasih oksigen untuk bernafas, udah Allah kasih kesehatan, udah Allah kasih
lancar bergerak, ya, organ-organ masih berfungsi, bisa ngetik-ngetik, bisa megang handphone, bisa jalan ke sini, sana sini. Tapi dipergunakan ya untuk menzalimi saudara-saudaranya, sebangsa, setanah air, seagama. Begitu mensyukuri nikmat dari Allah. Ya, punya tangan ya untuk ngetik-ngetik yang enggak, untuk menghina-hina orang. Orang ini sudah melakukan hal yang mulia. Hari ini 3 kali. Nah gitu loh. Apa yang kalian lakukan sebenarnya? Begitu cara kalian menghargai hidup kalian. Hidup kalian. Nanti baru saya bilang ya. Oke, ada puzzle. Jadi bagaimana host bagaimana cara meyakinkan ya orang Indonesia ini supaya ya mereka sadar bahwa mereka akan sukses dan akan sukses pada puncaknya nanti. Kalau sekarang saya bilangin, Bapak, Ibu, pasti nanti sukses ya. Jalankan bisnis ini, bergabung dulu, ya. Cuma 2,6 juta cara. Nanti dapat 14 produk. Kemudian cara menjalankannya bisa offline, ikutin seminar. Nanti bisa kelihatan tuh mobil-mobil Pajero. Bisa nanti minta aja lah ke rumah apa yang sudah berhasil ya. Nah, begitu. Seperti apa rumahnya dulu, before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Lebih dari 6.000 orang yang sudah mendapatkan seperti itu ya. Nah, gitu loh. Kalau online-nya ya bisa seperti ini, bisa Zoom meeting ya, dari itu fasilitas dari perusahaan gitu loh. Nah, untuk yakinnya itu, pasti suksesnya itu ya. Ya memang ajaib lah, kata sukses itu adalah ajaib ya. Nah, yakin nggak Bapak dan Ibu, teman-teman di sini pasti sukses? Yakin nggak? Nanti kalau saya bilang ya, nanti baru bilang, oh iya ya, begitu. Yakin nggak? Yakin nggak? Kok pada diem semuanya? Emang pada santai-santai semua ya. Oke. Saya mau ingatkan lagi ya. Di proses kejadian diri kita, masih ingat nggak dulu ya? Waktu kita masih berproses dari setetes itu terlalu ini ya, air mani, kemudian sperma mencari sel telur, kemudian dibuahi, kemudian menjadi zigot ya, kemudian dihidupkan, ruhnya ditiupkan. Nah, kemudian Anda berproses ya, ada di situ mah, ya. Jadi berproses akhirnya menjadi jabang bayi dan akhirnya keluar. Nah gitu. Ingat nggak proses itu? Pada waktu itu ya kan Anda bisa ngelihat, makanya katanya orang ada deja vu. Padahal film itu sudah dilihat sebelum mereka lahir ya. Jadi ingat nggak usia berapa suksesnya? Ingat nggak? Pasti pada nggak inget ya. Cuman kalau dunia ini, waktu ini, seandainya waktu ini disejajarkan dan Anda bisa melihat diri Anda 5 tahun ke depan dan ternyata sudah mendapatkan Pajero. Bukan Pajero saja, mendapatkan luxury rumah 1 miliar, mendapatkan uang 2 miliar 5 tahun ke depan. Terus bagaimana coba? Termasuk para hackers ini ya. Nah, itu gimana?
Bagaimana? Nah, itu kan adalah sebuah keajaiban. Tidak bisa Anda membayangkan, ya kan? Nah, tapi sebenarnya Anda sudah dikasih tahu oleh Allah. Jadi kalau kita berpikir ya, ah, kok bisa sih ada kesuksesan kayaknya ajaib banget deh. Oke, apa bedanya ya sukses yang kalian tunggu dengan kematian yang kalian tunggu, yang semuanya sama-sama misteri? Ayo, ayo apa? Mau ngomong apa lagi sekarang? Sama aja dengan Anda pasti mati, Anda pasti sukses. Persiapan untuk mati apa? Kita jadi orang baik. Persiapan untuk sukses apa? Jalankan bisnisnya. Itu pilihannya. Itu pilihan yang tepat. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, nanti ke depannya usia berapa nanti Bapak Ibu ya? Puncak kesuksesannya. Kalau sempat tahu, pasti takkan melakukan hal-hal ini. Takkan melakukan. Apalagi yang tahu. Siapa nih namanya ini? Aditya Pratama. Oke. Ya, kalau Anda tahu, oh, 2 jam lagi akan mati, akan datang malaikat maut mengambil. Pasti Anda takkan sanggup melakukan hal ini. Takkan sanggup melakukan. Makanya saya bertanya, apa yang sedang kalian lakukan ini sebenarnya? Apa yang sedang kalian lakukan ini? Sadar nggak? Sadar nggak kalian dengan pilihan kalian ini? Ya, menghina-hina orang, menjatuh-jatuhkan. Kan saya nggak melawan sama sekali, nggak saya bales, ya kan? Saya cuma mengingatkan saja. Ya, eh, saya sangat kadang-kadang oke, nggak ingat ya waktunya tuh kapan di Masjid At-Thaibah. Begitu nyampe sholat sunat kan sebelum sholat subuh ya, 2 rakaat. Sholat sunat tahiyatul masjid. Kemudian mau lanjut, kan nanti azan tuh ya, jadi sebelum azan kita nunggulah. Tiba-tiba habis sholat tadi ada bapak-bapak yang tiba-tiba dia memberikan saya nasihat. Jadi dia bilang gini, Bang, tadi kuperhatikan Bang, cara abang sholat tadi itu memang sudah betul, tapi kalau boleh ya, saya kasih tahu yang lebih tepat lagi. Jadi kalau waktu kita duduk di antara 2 sujud, ini duduknya seperti ini. Saya perhatikan. Nah, kemudian langsung saya meniru. Oh, seperti ini caranya. Iya. Nah, kemudian waktu kita sujud, nah kakinya seperti ini, Bang. Gitu loh. Nah, ya seperti ini, gitu loh. Oke. Nah, dia menguatkan dengan dalil ya. Bang, ini ada di buku ya. Apa ya? Cara Rasulullah sholat. Nah, kayak gitulah kira-kira ya judul bukunya, gitu loh. Jadi kita kan meniru kan, gitu loh. Oh iya, makasih Pak. Jangan marah ya, saya ngasih tahu ya. Iya Pak. Nah, sampai sekarang saya berteman dengan beliau. No hard feeling.
ya, gitu loh, no hard feeling. Nah, jadi apa bedanya yang saya lakukan dengan yang saya lakukan ini dengan yang Bapak itu lakukan? Ya, tapi saya no hard feeling sama beliau, ya, nggak tersinggung sedikit pun. Ya, saya senang sekali ya diingatkan, dikasih tahu, dikoreksi. Karena apa? Mungkin selama ini cara saya sholat salah, ya kan? Nah, gitu loh. Ya kan? Nah, gitu. Atau mungkin suatu waktu di sebuah ceramah agama, saya pun dikasih tahu oleh ustadz yang itu ya, lagi ceramah ya, tentang cara wudhu misalnya, ya kan? Nah, bagaimana mengusap wajah, ya kan? Wah, udah setua ini kita 50 tahun, ternyata bisa jadi ada kesalahan. Nah, kalau sempat ada yang wajib rukun wudhu itu kita tinggalkan, otomatis ya wudhunya jadi batal dong. Sholatnya gimana? Apa rukun? Hah? Rukun wudhu apa? Wudhu mah. Ya rukun wudhu. Ya wudhu itu kan membasuh wajah nih kan. Nah, ada yang dari sini, nah sampai ke sini. Nah, ini kan mesti rata. Nah, kemudian tangan ini kan, ini mesti diusap. Ini harus diusap, bukan begini ke air, bukan gini ke air. Ini ya sama ayat nggak bisa. Enggak, harus diusap. Ambil airnya, diusapkan sini, nah, gitu kan, diusapkan sini 3 kali. Sekali pun boleh. Yang kedua, ketiga itu nggak apa-apa kita ginikan. Hanya sekali ya sih, apanya. Yang sebelah kiri juga sama. Nah terus, ya kita kan Syafi'i ya. Nah jadi apa tadi? Udah tangan, kepala. Kepala itu ya cukup udah tersentuh aja kepala sama air sudah. Telinga mesti 3. Nah kemudian kaki diusap dari itu ya sampai ke ini mata kaki nih diusap lagi. Nggak, bukan digitu-gitukan aja. Siram sama air. Ada yang ditendang-tendangnya air tuh kan? Ada yang ditendang-tendangnya air. Dia harus diusap. Diusap. Disiram. Diusap. Memang diusap. Dari kesehatan juga kalau kita usap itu kan kita agak-agak apa tuh namanya? Rata. Agak bertahan nih kaki yang sebelah sini kan. Nah, itu kan menambah kesehatan. Nah, seperti itu ya. Jadi sikap kita sebagai insan yang apa ya, yang pinter ya. Hidup di dunia kita kan pinter gitu kan. Ya, kita orang yang lagi banyak masalah, misalnya kan boleh dong dia mencari solusi ya. Misalnya di sini ada yang punya banyak cicilan, ya kan? Tahu-tahu melihat kelakuan teman-teman yang para hackers ini, dia jadi segan bertanya, ya kan? Nah, gitu. Ketutup oleh kezoliman dari para hackers ini. Nah, dia nggak jadi bertanya, itu kan? Nah, itu apakah teman-teman nggak merasa bersalah? Nggak merasa bersalah, ya kan? Nah, dia punya cicilan yang banyak banget, hampir bunuh diri. Nah, tapi ngelihat kalian, ya komen-komennya seperti itu. Terus gimana? Sempat dia bunuh diri, ya, siapa yang salah? Siapa yang salah? Gara-gara, waduh, aku dari tadi ini apanya dia ya batin dari tadi pengen bertanya, tapi ini banyak banget hackersnya di sini ya, gitu loh. Jadi ya, kalau teman-teman ya semuanya punya apa ya, dada yang lapang, ya, punya dada yang lapang. Kemudian apalagi itu ya, Rasa kebersamaan nak. mindset yang terbuka, ya, dan
akhirnya paham benar ya bahwa orang-orang yang sedang suntuk dengan cicilan yang teramat sangat dan mereka butuh solusi, dan akhirnya kalian memilih berdiam diri, memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, ya. Kemudian kalian dengan legowo membiarkan orang ini untuk bergabung, untuk saya bimbing, saya mentorin. Itu kira-kira membawa kebahagiaan nggak kepada Membawa kebahagiaan. hati teman-teman itu loh. Ya, saya tahu teman-teman ini sebenarnya udah nggak tenang lagi dengan kezoliman yang kalian lakukan. Kalian mungkin ya seperti dirasuki oleh setan ya. Bahkan kata Ustadz Mafiroh, manusia yang bertindak seperti setan itu jauh lebih jahat daripada setan yang benar. Di sini belum. Nanti ya jam 18.30 nanti. Di Jakarta mungkin sudah. Ini kita sedang nunggu room cut-nya ya. Ini syukur ya. Ingat sholat maghrib. Syukur alhamdulillah ya Allah ya. Para hackers ini ya sudah tersadarkan semuanya ya. Berikanlah mereka ya peringatan kapan mereka akan dicabut oleh malaikat maut ya Allah. Jadi mereka akan berhati-hati dengan kata-katanya, akan berhati-hati dalam tindak tanduknya. Itulah doa saya ya kan, supaya teman-teman ya berhati-hati. Kata-kata itu ada ruhnya, dan kata-kata itu ya itu akan kembali ke Anda sendiri. Kata-kata yang kalian tadi ketengahkan di sini itu tidak ada hubungannya dengan saya. Akan kembali ke diri Anda masing-masing. Tadi masing-masing nulis apa akan kembali. Gitu loh. Yang pakai emosi ngomongnya tadi akan kembali. Akan kembali. Gitu. Oke, saya ulang lagi ya. Kesuksesan itu apabila teman-teman tahu kapan puncaknya kalian sukses. Sama juga dengan kalian tahu kapan kalian mati atau dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Tapi kita tidak tahu, ya. Itu adalah misteri ilahi. Bagaimana sikap kita, ya? Kalau kita sudah tahu kita pasti mati, apa bedanya dengan kita pasti sukses? Apa yang mesti kita lakukan? Benar nggak? Oke, alhamdulillah ya, semua udah pada kondusif ya, udah ya sudah kembali ke jalan Allah. Begitu. Alhamdulillah ya, kita bersyukur ya Allah. Semua insan-insan yang ada di sini tadi ya, semuanya sudah menyadari kehilafannya dan mereka berjanji untuk tidak lagi mengulanginya ke depan. Seperti itu. Oke, saya kasih sorakan ya. Semangat ya. Jangan diteruskan lagi. Lapar. Yang tadi aku panaskan udah Mama ambil belum ya? Nanti.
bawa sayur. Mm. Dalam, kan aku masuk dalam lemari dan kulkas. Enggak, bukan. Aku ambilkan dulu ya. Supaya mau bisa makan sekarang ya. Sebentar ya guys. Bubur ya kan? Kelontong. Kan nggak perlu gula lagi kan? Nah, Nggak perlu gula lagi kan? enggak. Gula ya lah. Panas. Panas. Kalau tadi. Oke, sambil nunggu notif dari TikToknya 90 menit. Kalau ada yang mau bertanya ya, apalagi yang sudah niat banget pengen bergabung ya, mentransfer uang 2,8 juta 2.850.000. Mama kemarin udah 7 ya lah. Mama kemarin 2,6 Mama Itu bergabung. naik. Hah? Itu naik. Yang 27 itu ada sesuatu, ada keperluan. Besok jangan lupa ya, insya Allah kita, besok Jumat ya? Jumat. Ini Kamis. Kayaknya besok cuma dua kali bisa live ya. Jadi teman-teman yang terlalu rindu dengan hostnya, besok hanya 2 kali kita ketemu ya guys. Yang tidak ingin kehilangan momen ini ya bisa nanti nonton ya di channel YouTube saya Tengku Riko, cari aja ya. Mana tahu saya ada sebutkan nama-nama teman-teman ya. Jadi bisa seneng kan disebutkan gitu kan. Cari nanti di channelnya. Jadi sebenarnya saya bikin channel YouTube itu untuk teman-teman juga ya kan. Karena kita sebagai rakyat Indonesia, orang biasa yang kita sekarang masih sama-sama hidup yang menikmati oksigen ya kan itu kan. Nah, tak ada salahnya kita saling support ya gitu loh. Kayak saya yang biasa nonton video-video di YouTube yang saya nggak kenal sama siapa yang bikin video itu, tapi saya mau nonton gitu loh. Video apa yang sering ditonton oleh hostnya ya? Itu biasanya kisah tentang pendakian gunung. Iya, kisah tentang mendaki gunung. Nah, gitu. Itulah yang sangat menarik ya. Baterai tinggal 25%. Tinggal 11 menit lagi. Untuk yang saya lakukan sekarang ini ya tidak ada kata selesainya. Kalaupun nanti saya sudah meninggoy, nah tetap akan ada yang meneruskannya, ya kan? Jadi jangan khawatir, jangan gusar, jangan habiskan hidup Anda untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu, apalagi yang tak bisa Anda kontrol ya.
Orang senengnya apa, ya tuh nggak bisa dikontrol. Anda nggak bisa mengontrol itu ya. Oh iya, hari ini kita belum minum suplemen ya, Mah? Entah lupa. Belum, belum. Mewujudkan impian seseorang itu adalah sebuah apa namanya? Kehormatan. Ya, kebahagiaannya itu sangat-sangat tinggi ya. Impian orang bisa terwujud. Pertama, masalahnya itu teratasi. Ya, cicilannya udah terbayar semua, lunas semuanya. Rasa lega mereka itu, ya kan? Nah, Cuma sekarang ada utang. mama nggak ada utang. Rasa lega mereka itu setelah lunas cicilan-cicilannya itu dalam tempo yang sangat-sangat singkat. Molly, Molly, sini sini sini, duduk sini. Ini sayang. Nggak apa tuh? Nggak kerja. Ya, kita kan udah ini udah pensiun. Hei, Molly. Umur saya 51 tahun. Resign. Dari tadi di situ aja mah sama anaknya. Gak kemana-mana dia. Lapar mungkin ya. Berarti nanti kulit. Udah bisa mau makan? Ambil panas. Masih mana lah ya? Buat itu nanti ada jalan. Ini malam Jumat. Ini malam Jumat apa nih guys? Malam Jumat Kliwon kah? Atau Pahing atau Legi, ada yang tahu nggak? Ada yang ngikutin kalender Jawa nggak? Ini masih bulan Suro nggak sih? Satu Suro kemarin tanggal berapa ya? Enam menit lagi kita mau room cut ya guys. Nanggung ya, bagus ditunggu aja lah notifikasi dari TikToknya. Sujanti Jajadi, oke.
Jadi apa namanya? Dalam melakukan apapun ya, jangan pernah memikirkan, oh, yang kulakukan ini sia-sia aja. Mungkin orang lain beranggapan seperti itu, tapi Allah belum tentu. Ya, yang yang kita cari adalah ridhonya Allah saja, ya kan? Kita harus punya resistensi terhadap apapun yang terjadi di dunia ini. Mau kita dihina, mau kita dicerca, mau kita banyak yang menzolimi. Nah, itu jangan kita lawan. Karena apa? Tidak ada suatu apapun juga yang bisa ya mengalahkan yang tidak melawan. Begitu. Nah, apa? Karena yang mereka lakukan itu akan kembali ke diri mereka sendiri. Jadi biarkan saja. Akan kembali. Mereka akan merasakan. Ya kan? Nah, yang penting kita jaga diri kita sendiri. Ya, jangan sakit hati. Jangan baper, ya kan? Jangan marah, itu loh. Nah, kalau sempat ada marah, ada tersinggung, ada baper, itu berarti ego kita sudah tersentuh. Berarti ada kesombongan di dalam diri kita. Nah, begitu. Ini sangat-sangat sulit sebenarnya, ya, menjaga hati kita. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa. Itu ya bertahan ya itu adalah bentuk dari kesuksesan spiritual, dan kita punya EQ atau EQ ya, kecerdasan emosi yang teramat sangat tinggi. Jadi yang dilakukan orang-orang itu tidak ada artinya bagi kita. Nah, seperti itu. Oh, ada Bunda Ambu lagi. Seperti itu, ya kan guys? Jadi kita hidup di dunia ini ya, kita saling menebar manfaat. Ya. Kalau kita sudah sadar bahwa yang kita lakukan ini banyak sekali manfaatnya. Halo Puspa. Jadi kenapa kita harus sungkan-sungkan melakukannya? Ya, go ahead aja, lanjut. Waalaikumsalam Puspa, my sister. Bali kayaknya udah ini ya, udah gelap ya. Udah jam 7 di sana. Udah gelap ya, udah gelap gulita di sana. Di sini pun sudah menuju ke ini. Kayaknya sunset udah mulai, udah matahari sudah tenggelam ini. Iya sudah maghrib. Nah, udah sholatkah dirimu, my sister? Oh, ini sudah udah 1 bulan ya. Udah 1 bulan ya, say alhamdulillah. Udah sebulan atau belum sih? Oh, baru mau sholat. Monggo. Sholat dulu Puspa. Thank you. Wah, jadi nggak enak ini. Ini aku lagi nunggu notif dari TikTok aja nih Puspa. Notif 90 menit ya udah melakukan live. Wah, tadi seru banget. Tadi seru banget ya. Banyak yang mencerca. Nanti kalau
Puspa ada waktu bisa nonton di YouTube aku lah, channel Tengku Riko. Tapi sholat dulu lah ya, sholat dulu. Oh ya, saya kasih tahu lagi ya, informasikan sama teman-teman ya yang perokok. Nah, bahwa di produk PT Best ya sekarang sudah ada rokok PT Best. Ah, udah datang di notifnya. Rokoknya itu eh, tanpa gabus, jadi kayak rokok Jisamsu gitulah. Tapi dia lebih ringan, rasanya lebih enak. Tadi udah dikasih tahu sama Pak Amir Tahang ya, yang di live kedua tuh kayaknya. Oke, kita sudahi dulu pertemuan kita ya. Eh, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ya. Bahwa hidup ini apabila kita hadapi dengan penuh eh, kelembutan, nah gitu kan, itu gue pengen ngomong apa sebenarnya nih? Itu kita bisa menjadi winner. Nah, gitu tuh. Jadi nggak usah kita ngelawan, biar aja ya, biarkan saja. Ya udah, kita semua pasti belajar ya. Oke, saya thank you ya buat semuanya. Saya doakan semuanya mendapatkan 1 miliar pertama tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Kita mesti berpisah dulu. Besok kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.